Si Hao melangkah maju. Kekacauan purba tersebar. Dia langsung kembali dari kedalaman kosmos ke istana kekaisaran. Bintang-bintang berputar dan aliran bintang berguncang, kekuatannya mencengangkan. Tuan, naga merah tua menyambutnya. Para hantu abadi, dua roh heroik, dan manusia emas abadi 7 warna semuanya kembali dari kosmos, dalam hati sangat terkejut. 100 tahun kesengsaraan, pemandangan macam apa ini? Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pencipta sebuah metode memikul takdir besar surga dan bumi, ditakdirkan untuk bersinar cemerlang. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Segera ada makhluk wilayah terbatas yang memberi selamat kepadanya, membawa hadiah besar, termasuk obat-obatan ilahi dalam wadah obat, serta semua jenis pil ilahi dan hal-hal lainnya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah terbatas benar-benar mengirim orang untuk memberi selamat kepadanya, bertindak dengan formalitas seperti itu. Hari itu, Si Hao dengan sopan menolak semua orang yang mengunjunginya. Dia memanggil Muking, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya ke istana raksasa pusat. Dia sekarang secara resmi menyampaikan doktrin tersebut. Sebuah jari menunjuk, sebuah ukiran dao abadi muncul, terukir di kepala mereka sehingga mereka tidak akan pernah lupa. Guru, kita telah mengolah metode dunia saat ini dan metode kuno abadi, lama menjadi akrab dengan mereka. Jika kita harus mengubah jalan kita sekarang, apakah itu masih cocok? Naga merah bertanya. Roh petir ragu-ragu. Jika itu mengubah jalan mereka, apa sebenarnya yang akan terjadi? Sistem yang saya wariskan adalah sesuatu yang hanya perlu kalian semua ingat. Kalian dapat menggunakannya sebagai referensi. Jika tidak cocok, kalian dapat meneruskannya kepada penerus kalian. Kata Si Hao. Saya akan mempelajarinya. Kata Muking. Dia memiliki keyakinan yang kuat pada sistem ini, percaya pada kemampuan luar biasa Si Hao. Itu karena belum lama ini, ketika Si Hao meraungkan nama-nama dari 5 alam rahasia, pemandangan tidak teratur yang terjadi antara langit dan bumi terlalu menakutkan. Ketika 2 kata terakhir platform abadi terdengar, kepala semua makhluk bersinar, seolah-olah ada benih dao yang terkubur di dalamnya. Bagaimana mungkin jenis warisan ini biasa saja? Itu jelas merupakan jalan yang menantang surga. Saya juga akan mempelajarinya. Naga merah itu tidak ragu lagi, dan membuat keputusannya. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menyampaikan metodenya, dia akan menuju ke sisi lain, menyelesaikan beberapa keinginannya yang paling berharga. Dia tidak bisa membiarkan Huo Ling Er jatuh sepenuhnya ke dalam kegelapan, dia harus membawanya. Pada saat yang sama, ada tetua agung Meng Tianzeng. Jika dia masih di sisi lain, maka dia harus menyelamatkannya. Jelas bahwa jalur wilayah tak berpenghuni Desolate Border tidak dapat ditempuh. Selama dia menerobos, itu sama saja dengan memberitahu seluruh pihak lain bahwa dia sedang membantai jalannya. Itu akan terlalu kentara. Dia bersiap untuk menuju ke perbatasan langit merah besar, mencari jalan di sana. Apakah kamu benar-benar bersikeras untuk pergi? Penguasa wilayah terlarang datang. Dia menghela napas ringan, penuh kekhawatiran. Si Hao menciptakan sebuah metode. Ini adalah peristiwa besar, sesuatu yang dapat dirasakan bahkan dari perbatasan kosmos, efeknya terlalu hebat. Seluruh dunia ini menghasilkan pemandangan yang tidak teratur baginya, melepaskan kemegahan suci. Mustahil bagi orang lain untuk tidak mengetahui tentang apa yang terjadi. Aku tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu, aku ingin kamu terus hidup, dan kemudian kembali dengan selamat. Kata penguasa wilayah terlarang. Si Hao mengangguk, memberitahunya untuk tidak khawatir. Dia tidak akan mati di sisi lain apapun yang terjadi, dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Bahkan dia sendiri merasakan bahwa setelah pembuatan metode selesai, jalur dao agungnya menjadi semakin luas. Jalan yang rata dan cemerlang berada tepat di depan matanya. Masuklah secara diam-diam dari surga Yuyu. Pada akhirnya, penguasa wilayah terlarang itu menunjukkan sebuah jalan. Jalan itu berada di surga Yuyu, bukan sesuatu yang termasuk dalam 2 era besar terakhir, melainkan jalan kuno yang telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Jalan itu telah lama disegel untuk waktu yang tak terbatas. Selain monster tua seperti penguasa wilayah terlarang, tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang mengetahuinya. Si Hao membungkuk dengan hormat. Selain itu, apalagi yang bisa dia katakan? Sebelum pergi, dia memanggil Mu King dan yang lainnya, diam-diam memberitahu mereka bahwa dia sedang menuju ke sisi lain,
meminta mereka untuk lebih berhati-hati selama periode waktu ini. Kemudian, dia bahkan mulai menguliahi mereka, menjelaskan metode dan daunnya sendiri dengan lebih rinci daripada terakhir kali. Jalan ini tidak dapat ditembus, dia berharap sistem ini diwariskan. Dia berencana untuk menuju ke sisi lain, tetapi dia tidak ingin membuat mereka khawatir, membuat mereka menyadari kedatangannya. Dia menyatakan bahwa dia sedang memasuki kultivasi pengasingan ke dunia luar. Kenyataannya, tempat pertama yang ia kunjungi adalah Valen Immortal Ridge, dan tiba di luar tempat ini lagi. Ia mengirimkan suara lagi, mengatakan bahwa ia ingin masuk dan memeriksa kitab suci abadi. Hari itu, balasan Valen Immortal Ridge berbeda. Tempat ini tetap sunyi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, seseorang keluar, mengundang Si Hao masuk. Semua daerah terlarang mengirim orang untuk memberi selamat kepada Si Hao, terlalu terkejut dengan penciptaan sistem kultivasi yang berbeda. Kali ini, setelah dia tiba di Valen Immortal Ridge lagi, perlakuan yang diterimanya sama sekali berbeda seperti yang diharapkan. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang menantang atau memprovokasi dia. Metodenya tercatat di dinding batu itu, silakan lakukan sesukamu. Orang-orang Valen Immortal Ridge bersikap dingin. Mereka mengizinkan Si Hao untuk mengamatinya, tetapi sikap mereka tidak terlalu baik, merasa seperti klan terlalu mementingkan anak muda generasi selanjutnya ini. Si Hao menangkupkan tangannya, tidak bersikap sop. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain akan mengizinkannya untuk mengamatinya. Jika tidak, dia juga tidak berencana untuk mendorong lebih jauh. Layak menjadi kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Si Hao memejamkan matanya untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya membukanya, dengan suara syua, cahaya mengguncang surga, merobek langit. Ini adalah metode hebat yang tak tertandingi. Itu dapat memurnikan daging, melunakkan tulang, membuat seseorang kokoh dan tidak dapat dihancurkan, selamanya tidak dapat dipadamkan. Ada rekaman yang menyatakan bahwa bahkan jika seseorang meninggal suatu hari, tubuh mereka tetap tidak akan hancur, dan masih bisa hidup. Bahkan setelah jutaan tahun berlalu, daging mereka masih bisa menciptakan kembali roh primordial mereka. Ini terlalu menyeramkan. Bahkan setelah dia meninggal, roh primordialnya tersebar, dagingnya masih bisa menciptakan kembali diri sejati. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah diri sejati dan bukan roh primordial lain yang sedang diproduksi, tetap saja dia. Si Hao berdiri di sini selama 10 hari. Matanya terpejam, menyelaraskan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dengan metode dan dao miliknya sendiri, memperoleh wawasan yang sama sekali baru, manfaatnya tidak sedikit. Akhirnya, dia menghilang. Banyak orang mengira dia pergi mengasingkan diri. Kenyataannya, dia pergi ke surga Yuyu. Sama seperti langit merah besar dan surga yang tidak terukur, itu adalah salah satu dari 9 surga. Dia menemukan sisa-sisa sejarah yang memiliki tulang-tulang hancur yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini. Sedikit kabut dao abadi masih dilepaskan. Orang bisa melihat betapa mengerikannya pertempuran itu. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah formasi di reruntuhan bawah tanah. Dia membuka segelnya, mengikuti retakan hitam, dan berhasil melewatinya. 2 bulan kemudian, tubuh Si Hao berlumuran darah, menyeret keluar tubuh yang lelah. Dia memasuki sisi lain dari jalan kuno yang sulit dan berbahaya itu. Ketika dia memasuki sisi lain lagi, dia mendesah dengan emosi yang tak ada habisnya. Di masa lalu, dia telah dijual oleh Jin Taijun, dipandang sebagai anak terlantar, dikirim ke sisi lain, menanggung penghinaan yang luar biasa. Dia hampir mati di dunia ini. Sekarang, dia datang lagi. Namun, kali ini, dia mengambil inisiatif untuk membantai jalannya. Tempat macam apa ini? Si Hao bergerak perlahan. Dia mencoba menemukan lokasinya saat ini, memastikan di mana dia berada. Wilayah ini memiliki kehidupan tanaman yang subur dan gunung-gunung yang megah. Sebenarnya ada energi abadi yang bertahan di sana, sebanding dengan energi abadi dari domain abadi, sangat kaya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura luar biasa yang membawa sedikit aroma. Ini adalah aroma khas obat-obatan ilahi atau obat-obatan abadi, yang saat ini berkibar di sekitar tempat ini. Tempat seperti apa sebenarnya yang dia datangi? Si Hao bingung. Dia langsung menuju ke dalam. Wilayah ini tidak sederhana, dilindungi oleh formasi. Kalau tidak, dengan kultivasinya, satu pikiran dan dia akan melakukan perjalanan entah berapa jauh, semuanya muncul dalam benaknya. Si Hao mendekat. Dia sekarang adalah master formasi hebat,
jenis formasi kuno ini bukan masalah baginya. Benar saja, ada gunung berapi di kedalaman pegunungan yang sangat penting. Ada banyak obat-obatan spiritual di sekitarnya. Cahaya ilahi berkedip-kedip, tempat ini adalah tanah kuno yang suci. Gunung berapi itu bahkan lebih luar biasa. Di dalam magma ada sebatang rumput yang tampak seperti tongkat, lurus dan tegak, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Itu sepenuhnya berwarna keemasan, bahkan lebih cemerlang dari matahari. Sebatang rumput pengembalian yang asli? Si Hao tertegun, sedikit bingung. Dia benar-benar berhasil menemukan benda semacam ini? Itu seperti matahari keemasan, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang, jarang terlihat di dunia. Batang rumput ini sangat suci, terlalu menyilaukan. Pada akhirnya, si Hao masih ragu. Ini mungkin benar-benar rumput pengembalian yang. Itu bukan batang obat abadi, tetapi lebih baik daripada obat abadi, mampu menyelamatkan hidup seseorang, membawa mereka kembali dari reinkarnasi. Nilai obat ini terlalu mencengangkan, hanya namanya saja yang menjelaskan efeknya. Si Hao mempelajarinya untuk waktu yang lama. Setelah yakin dengan situasi formasi di sini, dia dengan hati-hati mendekati batang rumput ini. Jelas ada roh yang ingin berteriak. Pada akhirnya, itu disegel olehnya, dan kemudian langsung digali, dilemparkan ke dalam artefak spasial. Nilai obat ini terlalu besar, hanya rumput ini saja berarti bahwa perjalanannya ini tidak sia-sia. Ketika si Hao berjalan keluar dari pegunungan ini, meninggalkan formasi, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Ada sebuah gua kuno di sisi lain yang melepaskan energi abadi. Ada seseorang yang duduk di sana, berkultivasi. Kau, bagaimana kau bisa keluar? Siapa kau? Kau berani memasuki tanah suci tempat Raja Scarlet menumbuhkan obat-obatan hebat, kurang ajar. Makhluk di dalam gua itu berteriak. Ini adalah makhluk abadi. Dia duduk di sini justru untuk menjaga tanah suci ini. Lebih tepatnya, itu justru untuk menjaga rumput pengembalian yang. Raja Scarlet? Mata si Hao sedikit menyipit. Terlalu banyak legenda yang berkaitan dengan Scarlet King. Beberapa mengatakan bahwa ia menggunakan Scarlet King Furnace untuk memurnikan Raja Abadi dari pihak 9 surga, tetapi ia sendiri juga terluka parah, selalu menyendiri, tidak pernah muncul di seluruh era besar ini. Mungkinkah sesuatu yang hebat benar-benar terjadi pada Scarlet King, menyebabkan ia selalu menyendiri? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, ia mencibir. Jika memang demikian, ia pasti tidak bisa meninggalkan tangkai yang Return Grace ini untuknya, karena itu akan sangat berguna. Hong! Keduanya bertindak hampir bersamaan. Makhluk abadi itu marah. Seseorang misterius memasuki tanah suci mereka, membuatnya kesal. Tempat macam apa ini? Itu adalah tanah pengobatan agung milik Scarlet King. Bagaimana mungkin orang luar berani mendekat? Puff! Makhluk abadi ini terkejut. Di bawah serangan si Hao, lengan itu berubah menjadi semburan kabut berdarah. Ia baru saja melepaskan teriakan marah, namun pada akhirnya, ia menemukan bahwa tangan besar itu sudah melilitnya, mencengkeramnya di dalam. Ia merasa ngeri. Mengapa anak muda ini sekuat ini? Dengan mengangkat tangannya, dia sudah ditangkap, itu terlalu mengerikan. Bicaralah, tempat macam apa ini? Si Hao bertanya. Dia tahu bahwa interogasi jenis ini tidak ada gunanya. Dia hanya mencoba mengalihkan perhatian pihak lain sementara dia diam-diam telah mengambil tindakan, memurnikan roh primordialnya, ingin mengetahui segalanya. Puff! Dahi makhluk abadi ini meledak, roh primordialnya hancur, langsung kehilangan nyawanya. Ini tidak dilakukan oleh si Hao, tetapi lebih merupakan upaya orang ini untuk menjatuhkannya bersamanya ketika roh primordial meledak. Namun, si Hao masih mengetahui di mana tempat ini dari pecahan roh primordial. Ini adalah tanah leluhur garis keturunan Raja Scarlet. Raja Scarlet memang menghadapi masalah besar, berakhir dalam keadaan setengah hidup setengah mati bahkan setelah bertahun-tahun, tidur di tanah leluhur, selalu menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Raja Scarlet, itu benar-benar sarang lamamu? Cahaya dingin melintas di mata si Hao. Scarlet King menggunakan Scarlet King Furnace untuk memurnikan seorang Raja Abadi, memurnikan darah esensinya, metodenya kejam. Sekarang, si Hao benar-benar memasuki tempat pengasingannya. Si Hao tidak pergi, langsung melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal Scarlet King. Dia menarik auranya, bergerak maju seperti hantu.
Itu karena dia ingin membunuh Scarlet King. Kamu setengah hidup tetapi masih belum mati. Sebaiknya kamu tidak membiarkanku menemukanmu, atau aku akan mengirimmu pergi. Si Hao berkata dengan dingin. Scarlet King adalah raja abadi yang dikenal karena kekejamannya. Terlepas dari apakah itu di alam asing atau 9 surga, dia dapat dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi, tidak perlu meragukan kekuatannya. Berani memurnikan raja abadi selama pertempuran yang menentukan, menggunakannya untuk membantu dirinya sendiri. Hanya ada satu orang yang mampu melakukan ini. Ada desas-desus bahwa dia sedang menunggu kesempatan untuk melahap semua buah dao dari raja abadi yang dimurnikannya di tungku Raja Scarlet. Rencananya tidak sesederhana hanya merebut vitalitasnya. Ini adalah eksistensi yang menakutkan yang sangat berani. Dia ingin menerobos alam raja abadi. Kalau tidak, dia tidak akan tenggelam dalam kesulitannya saat ini. Itu karena alasan mengapa dia setengah hidup setengah mati adalah karena dia sedang menunggu kesempatan untuk dilahirkan kembali, mendapatkan kehidupan baru. Dia ingin menerobos belenggu masa lalunya, membangun zaman baru yang mulia. Dia ingin menerobos level raja dan bangkit di atas. Klan Raja Scarlet menempati ruang yang sangat luas. Sepanjang jalan, Si Hao melihat lebih dari satu kota raksasa. Semuanya sangat kuat, beberapa bahkan lebih besar dari Imperial Pass, dibangun dari sisa-sisa bintang. Ada beberapa kota yang terbuat dari logam yang melayang di langit di atas. Kota-kota itu dikelilingi oleh energi yang kacau, menekan tanah kuno ini, mencegah energi abadi bocor keluar, pada saat yang sama mengumpulkan esensi surga dan bumi dari segala arah. Si Hao terus maju, tiba di tanah leluhur klan ini. Tempat ini terlalu damai. Tidak ada kota raksasa, tidak ada tempat tinggal gua yang tak tertandingi, hanya kota kecil yang dibangun di atas gunung. Jika bukan karena energi abadi yang kaya di sini, akan sulit membayangkan ini menjadi tempat pengasingan Scarlet King. Era yang hebat bahkan telah berlalu, tetapi masih belum ada tanda-tandanya, tidak ada aktivitas. Bahkan klan ini sendiri bertanya-tanya apakah Scarlet King masih bisa muncul di dunia ini. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti tidak akan bisa mencapai tempat ini. Namun, Si Hao terlalu kuat, melewati banyak tempat berbahaya, juga menghindari area tempat makhluk abadi berpatroli, perlahan mendekati tempat pengasingan Scarlet King. Ada alasan yang lebih besar untuk keberhasilannya maju. Setelah era yang hebat berlalu, masih belum ada seorang pun yang melihat Scarlet King muncul, bahkan sedikit pun tidak ada aktivitas, jadi bahkan klan ini sendiri menjadi mati rasa. Tempat ini tidak pernah berubah untuk waktu yang lama, tahun demi tahun yang sama. Seperti ini selama seluruh era yang hebat, jadi semua orang menjadi sedikit puas diri, lama-lama menjadi malas dalam patroli mereka. Namun, kota tanah kecil ini masih merupakan daerah terlarang. Secara umum, bahkan keturunan langsung klan tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di sini, mereka tidak diizinkan untuk mengganggu kultivasi Scarlet King. Di tempat ini, hanya ada beberapa pengikut yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat ini. Ada beberapa sosok yang tersebar di pintu gerbang kota, yang bertugas menjaga tempat ini. Orang-orang itu tidak begitu waspada, sangat malas. Itu karena menjaga tempat ini hanya membosankan. Mereka menghadapi daerah terlarang ini sepanjang hari, tetapi mereka tidak berani membuat suara keras, hanya bisa tertidur, duduk di sini dan menghabiskan waktu mereka. Si Hao memasuki kota, menyelinap ke dalam, menuju ke rumah bangsawan paling kuno dan megah. Di dalam gunung batu yang rendah, ada dinding halaman tinggi yang mengelilingi tempat itu, energi abadi yang tak berujung berputar di sekitarnya. Ada desas-desus bahwa Scarlet King sedang berkultivasi dalam pengasingan tepat di dekat gua tanah yang ditekan oleh gunung batu itu. Setelah dia datang ke sini, Si Hao menjadi berhati-hati. Bagaimanapun, pihak lain adalah raja yang abadi. Meskipun dia dalam keadaan pura-pura mati, dia kemungkinan besar masih sangat berbahaya. Namun, dia benar-benar tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Jika dia bisa membunuh Scarlet King, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, peristiwa besar yang akan mengejutkan waktu yang tak berujung. Raja yang tidak mati terlalu sulit untuk dibunuh, siapapun dari mereka mampu menggerakkan langit dan bumi, menghancurkan alam, kekuatan mereka tak tertandingi, benar-benar tak tertandingi di dunia ini, kekuatan ganas mereka tak tertandingi. Seorang raja yang tidak mati saja sudah cukup untuk memusnahkan semua makhluk di 9 surga 10 bumi, kekuatan penghancur mereka terlalu besar. Di depan istana, seekor makhluk saat ini sedang berjemur dengan malas di bawah sinar matahari, semalas yang bisa dilakukannya. Makhluk itu beristirahat di sana, bahkan tidak ingin bergerak. Makhluk itu sudah melihat Si Hao, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Makhluk itu membuka mulutnya,
ingin menanyakan sesuatu padanya. Tetapi pada akhirnya, makhluk itu tidak bergerak sama sekali, hanya menatapnya dengan ekspresi aneh. Si Hao tidak memperlihatkan tubuh aslinya, tubuhnya tidak jelas. Dia berjalan ke sini, melepaskan aura makhluk tertinggi, menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Sejak dia muncul, dia tentu ingin menangkap makhluk ini, mencari tahu rahasia tempat ini. Selama proses ini, dia sudah menghasilkan beberapa spanduk formasi, menyegel wilayah ini. Binatang waktu? Pikiran Si Hao melonjak. Ini adalah tubuh asli dari garis keturunan Raja Merah, keturunan langsung klan ini. Namun, dia tidak merasakan aura abadi dari tubuh pihak lain. Dia percaya bahwa hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan pihak lain. Si Hao terus maju, menatap binatang waktu ini. Itu sepenuhnya merah tua. Itu memiliki kepala naga banjir dan tubuh singa, namun tubuhnya tidak ditutupi bulu atau sisik, melainkan taji tulang merah. Mereka tangguh, berkedip-kedip dengan kecemerlangan sedingin es. Ini adalah salah satu klan paling menakutkan dalam sejarah. Time Beast, mereka memahami waktu, benar-benar tak terhentikan. Dari masa lalu hingga sekarang, tidak banyak metode khusus untuk berurusan dengan mereka. Mereka dianggap sebagai klan yang tak terkalahkan. Dipandang rendah oleh seorang kultivator yang tidak dikenal membuat ekspresi Time Beast menjadi dingin, tekanan samar dilepaskan dari tubuhnya. Dengan dingin bertanya, "Siapa kamu?" Seorang kultivator solo. "Saya mendengar Scarlet King sedang berkultivasi dalam pengasingan di sini, jadi saya datang untuk mencari harta karun." Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Tidak terkendali. Bagaimana ini bisa menjadi tempat yang bisa kamu dekati? Wajah Time Beast tenggelam. Hanya tanah terlantar. Raja Scarlet kemungkinan besar telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Klan binatang waktumu telah jatuh dari altar suci. Bukannya klanku tidak memiliki raja yang tidak akan pernah mati. Jadi bagaimana kunjunganku hari ini bisa dianggap sesuatu yang besar? Si Hao sama sekali tidak terburu-buru, berbicara omong kosong dengan cara yang sangat serius. Tempat pengasingan Raja Scarlet, apakah itu benar-benar tempat yang berani kau masuki secara acak? Bahkan jika kau memiliki makhluk yang tak tertandingi di belakangmu, dia tetap harus datang dengan kepala tertunduk, mengakui kejahatannya, tidak mampu melindungimu. Ikuti saja aku kembali ke klan untuk menerima kematian. Aku akan memberimu kesempatan untuk mati sedikit lebih mudah. Binatang waktu berkata dengan dingin. Kultivasinya tampaknya tidak begitu hebat, tetapi ia memiliki semacam kesombongan, membuat orang merasa seolah-olah mereka jauh lebih unggul, memandang Si Hao dengan sikap meremehkan manusia. Jika Raja Scarlet datang ke sini dan mengatakan hal-hal ini, maka itu masih dapat diterima. Namun, bahkan kau berani menunjuk jari dan menghakimi segalanya, mengatur dunia? Si Hao berkata dengan nada mengejek. Kemudian, dia bergerak maju, mengulurkan tangan besar. Tangan itu berwarna emas samar, langsung menangkap binatang purba merah tua itu. Binatang waktu itu terlalu terkejut. Pecahan-pecahan waktu berkibar. Meskipun kultivasinya masih belum begitu dalam, ia menghindari serangan Si Hao. Ini membuatnya terkejut. Berapa tingkat kultivasinya saat ini? Dia sudah mencapai keabadian di dunia fana, makhluk yang tingkat kultivasinya bahkan lebih rendah darinya sebenarnya bisa menghindari serangan ini. Ini benar-benar bukan masalah sederhana. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa binatang waktu ini menerobos semua belenggu formasi yang diterapkannya, langsung bergegas menuju Gunung Batu di Manor. Si Hao khawatir, berpikir bahwa ini buruk. Dia ceroboh dengan tidak menggunakan kekuatan abadi. Jika binatang waktu ini lolos dari wilayah yang disegel formasi ini, maka semuanya akan terungkap. Dia tidak merasakan rasa takut yang tertahan, membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya pedang. Aliran bintang yang cemerlang bersinar dengan cemerlang, energi abadi melonjak, menarik lintasan yang mengejutkan dunia, mencabik-cabik kehampaan, menebas ke depan. Puff! Cahaya darah terciprat keluar. Si Hao menggunakan kekuatan magisnya sendiri yang besar, memacu esensi asal bawaannya, menciptakan pedang abadi yang tak tertandingi, menebas setengah dari tubuh binatang waktu. Ao! Binatang waktu itu marah, melepaskan raungan rendah. Tubuhnya terdistorsi, waktu berputar-putar, waktu itu sendiri berubah menjadi materi nyata, melilitnya. Ia melompat keluar dari formasi, memasuki Gunung Batu. Ia kemudian menghilang dalam sekejap mata. Ini sangat aneh. Kultivasi binatang waktu masih belum cukup, tidak memasuki domain abadi,
namun ia bisa melarikan diri. Ini bahkan membuat Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Ia mengambil setengah tubuh itu dari tanah, menyimpannya untuk meneliti hukum alam waktu nanti. Tentu saja, pada akhirnya, dia pasti akan memanggang dan memakannya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Di masa lalu, dia telah membunuh keturunan Raja Scarlet, Chimeng Hong. Hong! Gunung batu itu bergetar, melepaskan energi kacau yang kabur. Itu terlalu kaya, energi abadi melonjak dengan gila, tempat itu bergetar hebat. Ekspresi Si Hao berubah. Dia benar-benar ingin membantai jalannya, tetapi dia tahu bahwa dia telah membuat tempat ini khawatir. Bahkan jika Raja Scarlet setengah hidup dan setengah mati, begitu dia terkejut, dia mungkin tidak bisa membunuhnya lagi. Ini adalah tanah leluhur binatang waktu, semua jenis formasi diletakkan di sini. Ada lautan ahli dari klan ini di luar, begitu mereka semua bertindak, pasti akan ada individu kuat dari klan lain yang akan datang membantu. Si Hao mengerutkan kening. Dia pergi, bergerak cepat. Benar saja, aura mengerikan melonjak di belakangnya, tungku merah menyala yang abadi muncul di langit, naik dan turun di sana. Itu adalah tungku Raja Scarlet, berguncang dulu dan sekarang. Artefak inilah yang telah menekan dan membunuh seorang Raja Abadi, terlebih lagi kemudian menyegelnya di dalam dan memurnikannya. Saat ini, dengan goncangan ringan, beberapa bintang besar jatuh, menghantam gunung dan sungai. Kemudian, dua individu berpakaian abu-abu muncul, tubuh mereka mengerut, berdiri di langit. Hanya dengan satu tarikan napas dari mereka, banyak bintang ditelan, dimurnikan menjadi energi esensi, memasuki tubuh mereka. Ini adalah dua pelayan tua Raja Scarlet, yang berkultivasi dalam pengasingan bersamanya. Setelah bertahun-tahun yang tak berujung, mereka selalu tertidur, tetapi sekarang, mereka terkejut, muncul di dunia ini. Dengan satu langkah dari Si Hao, matahari dan bulan berputar-putar. Dia melintasi jarak yang tak terbatas, mentransfer kekuatan Dao abadi, meninggalkan tanah kuno klan binatang buas waktu. Jika bukan karena dia sudah mencapai keabadian, tidak ada cara baginya untuk segera meninggalkan tempat ini, dia akan ditekan oleh tungku besar di belakangnya, terlebih lagi ditemukan oleh dua pelayan tua. Aku harus bergerak cepat, membawa kembali Huoling Air ke 3000 provinsi terlebih dahulu. Si Hao mengerutkan kening. Jika tidak, kemungkinan akan ada perubahan tak terduga yang mungkin membuatnya sulit untuk pergi. Dia dalam hati bersukacita karena dia bertindak sedikit lebih hati-hati, mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga abadi lainnya. Jika tidak, dia akan langsung mengekspos dirinya sendiri. Meskipun demikian, tidak lama kemudian, mungkin masih ada beberapa jejak yang terungkap. Itu karena binatang buas waktu itu benar-benar terlalu luar biasa, benar-benar mengejutkan Raja Scarlet yang terlahir kembali, membuatnya mengaktifkan tungku Raja Scarlet. Ini sangat mengejutkan. Jika bukan karena kultivasinya tidak memadai, aku benar-benar akan mengira itu adalah Raja Scarlet sendiri. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia segera pergi ke kejauhan, memasuki tanah asing yang luas, terus masuk lebih dalam. Dia ingin menyelidiki di mana provinsi dosa masa lalu sekarang. Jika dia ingin menemukan Huoling Air, dia tentu harus menuju ke provinsi dosa. Ketika dia mengingat kembali masa lalu, Si Hao mulai mendesah dengan emosi. Di masa lalu, dia datang sebagai tahanan, hidup dan matinya diputuskan oleh pikiran dari pihak lain. Sekarang, dia mengambil inisiatif untuk membantai jalannya. Tidak lama kemudian, Si Hao mengetahui dengan tepat di mana provinsi dosa berada. Ini bukan rahasia. Saat itu, Raja Abadi Anlan menjadi gila. Ketika kedua kerajaan akhirnya terisolasi, dia membayar harga yang mahal untuk mengulurkan tangan besar yang menutupi langit, menghancurkan tembok Imperial Pass, memasuki 3000 provinsi dan merebut provinsi dosa. Sekarang, provinsi dosa berada di wilayah tengah. Wilayah ini sangat menakutkan, memiliki beberapa raja abadi yang mengawasinya. Termasuk diantaranya adalah Raja Abadi Anlan, Raja Abadi Shutuo, serta Raja Abadi Wushuang yang sangat tua dan menakutkan. Mereka telah mengalami banyak era hebat. Si Hao selalu bertanya-tanya apa yang ada di bawah provinsi dosa, apa yang dicari pihak lain, apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika dia mendekati provinsi dosa, seluruh pihak lain menghasilkan perubahan yang mengejutkan, menimbulkan gelombang besar yang meluap dari surga yang jauh melampaui imajinasinya. Garis keturunan Raja Merah menjadi gila, pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak, ingin menantang semua klan. Semua klan kaisar menerima peringatan dan panggilan,
menuntut pemeriksaan para jenius dan ahli luar biasa dari klan mereka, yang ingin memberikan penjelasan kepada garis keturunan Raja Merah. Penjelasan apa? Semua klan sedikit tercengang. Klan Binatang Waktu menjadi marah seperti ini, dengan gila mengancam semua klan, tidak ragu untuk memulai perang, pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi. Apa yang bisa membuat klan Kaisar menjadi seperti ini? Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Mungkinkah Tungku Raja Merah hilang? Ini tidak mungkin. Ahli mana yang telah meninggalkan klan mereka selama periode ini, tidak di klan mereka? Jenius mana yang biasanya gegabah? Cepat dan laporkan semua ini. Makhluk abadi dari garis keturunan Raja Merah sangat marah, mengancam semua klan, menuntut mereka untuk segera memberitahu mereka informasi ini. Hanya 2 hari kemudian Si Hao mengetahui peristiwa besar seperti itu terjadi di alam asing ini, hal yang sangat besar terjadi, sementara penghasut semua ini adalah dia. Bukankah aku baru saja mencincang binatang waktu? Tidak ada alasan bagi garis keturunan Raja Merah untuk menjadi semarah ini, segila ini, kan? Mereka benar-benar mengancam semua klan besar, bahkan siap untuk berperang? Si Hao bingung. Dia mulai curiga jika binatang waktu itu adalah anak Raja Merah sendiri. Hal semacam ini mungkin masuk akal jika aku mencincang Raja Merah, tapi itu sama sekali tidak realistis. Raja Merah tidak selemah itu. Aku benar-benar gagal karena kurangnya upaya terakhir. Si Hao berkata sambil mendesah. Dia menyesal karena dia tidak bisa menyerang langsung, membiarkan binatang waktu terkutuk itu menghancurkan segalanya. Benar-benar disesalkan. Aku benar-benar ingin membunuh Raja Merah itu. Badai ini melampaui imajinasi semua klan. Setelah 2 hari, semua makhluk abadi dari garis keturunan Raja Scarlet keluar, bahkan Putra Raja Scarlet muncul, dengan panik menangkap orang-orang yang mencurigakan dari semua klan. Semua orang yang tidak dapat dengan jelas menyatakan apa yang mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir menjadi sasaran. Orang-orang itu semua bingung. Klan Kaisar jelas menolak untuk didesak, beberapa ahli luar biasa muncul, menanyakan tentang masalah ini, menuntut penjelasan dari garis keturunan Raja Scarlet. Namun, sikap garis keturunan Raja Scarlet sangat keras kepala, bersikeras bahwa jika itu adalah pertempuran yang mereka inginkan, maka biarlah. Ini membuat semua klan menyadari betapa seriusnya masalah ini. Mereka semua mengirim duta besar, menuju ke tempat-tempat penting binatang waktu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang klan ini ingin memulai perang klan, tidak ragu untuk menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan akumulasi klan. Apa artinya ini? Banyak orang menggigil dalam hati, mereka semua ketakutan. Sudah 2 hari sejak Si Hao memasuki Provinsi Dosa. Pemandangan yang mengerikan, seluruh provinsi ini terkikis oleh kegelapan. Terlebih lagi, setelah 10.000 tahun berlalu, mereka memiliki sejarah mereka sendiri. Mereka setia kepada pihak lain, penuh dengan niat membunuh dan keganasan, sudah berubah menjadi korps. Jika pihak lain akan meluncurkan invasi skala besar ke 9 surga 10 bumi lagi, mereka akan menjadi yang terdepan. Betapa kejamnya. Ekspresi di mata Si Hao dingin. Provinsi Dosa telah tamat. Mereka sebelumnya diperlakukan sebagai keturunan dengan darah pendosa yang mengalir melalui mereka. Bahkan dengan 7 raja dari Desolate Border yang memimpin, mereka semua tetap mati, pada dasarnya dibantai habis-habisan. Ketika materi kegelapan digunakan untuk mengikis mereka, meskipun daging mereka masih ada, masih hidup, apakah mereka masih orang yang sama? Sudah tidak diketahui siapa mereka. Provinsi Dosa lebih luas daripada 8 wilayah alam bawah. Ada begitu banyak makhluk, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu lolos dengan sempit dan beruntung. Semuanya jatuh ke keadaan yang menyedihkan. Harinya akan tiba ketika aku akan mengakhiri kalian semua. Si Hao bersumpah, sambil melihat ke arah tanah leluhur tempat tinggal beberapa raja abadi. Provinsi Dosa tidak memiliki Huoling Air. Si Hao meninggalkan tempat ini. Selama 2 hari ini, dia mempelajari banyak informasi, mengetahui kemana dia pergi. Gunung Pemahaman Dao, ini benar-benar kebetulan. Si Hao tertawa, hanya saja, cuacanya agak dingin. Saat itu, dia juga pergi ke tempat itu. Ada pohon teh Pemahaman Dao yang tumbuh di sana. Sesekali, pohon itu akan menghasilkan daun, yang dapat membantu kultivasi seseorang, menarik banyak pahlawan. Kali ini berbeda. Karena masa kacau mulai terjadi, alam asing ini mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk berperang kapan saja. Sekelompok individu yang kuat dan ekstremis melonjak dengan darah panas, berkumpul di Gunung Pemahaman Dao.
Kekuatan individu-individu ini berkisar dari kultivator alam pelepasan diri hingga makhluk abadi, memiliki individu dari semua tingkatan. Itu karena daun teh gunung pemahaman Dao telah matang, jadi mereka memilih untuk berkumpul di sini, minum teh abadi dan membahas hal-hal yang lebih besar, bersiap untuk berangkat pada waktu yang tepat. Kali ini, kita pasti harus membantai jalan kita ke domain abadi. Kekacauan kegelapan akan segera dimulai. Raja abadi apa? Pada akhirnya, mereka akan ditangani, tidak ada satupun yang tertinggal. Semua orang harap tetap berpikiran jernih. Sebelum membantai jalan kita ke domain abadi, kita harus terlebih dahulu menghancurkan 9 surga 10 bumi. Sekelompok makhluk sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, semuanya ahli. Si Hao datang. Dia melihat ke arah gunung itu, matanya berputar-putar dengan cemerlang. Dia merasakan untaian aura itu, tepatnya pohon kuno yang melepaskan aura Dao yang hebat, yang terletak di gunung itu. Pohon teh pemahaman Dao, pada tahun-tahun awal, sudah cukup untuk menempati peringkat 3 akar leluhur teratas, salah satu obat abadi yang paling terkenal. Bahkan ketika raja yang tidak pernah mati meminum teh dari pohon ini, mereka akan memperoleh pencerahan, nilai yang tidak mungkin diukur. Sayangnya, pohon ini mengalami bencana. Akar leluhur ini dipotong oleh seseorang, akarnya dibagi menjadi 2, ditanam di tempat yang berbeda, mengurangi efek pengobatan. Tangkai alam asing itu tepatnya berada di Gunung Pemahaman Dao. Meskipun Si Hao sebelumnya ditawan, dia bertempur hebat di sini, memperoleh cukup banyak daun teh pemahaman Dao. Hari ini, dia dapat dianggap menyusuri jalan kenangan, mengambil inisiatif untuk mendaki gunung ini. Pohon teh kuno abadi, sejak dipotong, keberadaan tingkat abadi jarang datang ke sini. Sebagian besar ahli di sini adalah pembudidaya tingkat Daovana yang datang ke sini untuk memanfaatkan peluang. Namun, hari ini, berbeda. Gunung itu memiliki beberapa makhluk abadi, dan mereka semua adalah individu yang terkenal dan tersohor. Tidak hanya ada makhluk abadi yang baru naik pangkat dan memerintah suatu daerah serta para jenius luar biasa di antara mereka. Bahkan ada ahli generasi lama yang mengawasi suatu daerah juga, kabut tebal yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh mereka. Ini setara dengan merebut peluang para kultivator tingkat Daovana. Dengan mereka di sini, bagaimana mungkin orang lain masih bisa merebut daun teh pemahaman Dao? Kenyataannya, inilah yang terjadi. Di depan setiap makhluk abadi ada cangkir giok yang mengeluarkan gumpalan aroma. Cangkir ini penuh dengan air teh pemahaman Dao. Mereka tidak perlu berebut untuk mendapatkannya, sudah ada orang yang memetik daun, membantu mereka berendam dalam air panas. Orang-orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua ekstremis, saat ini sedang mendiskusikan pengaturan untuk ekspedisi mendatang. 9 surga 10 bumi seharusnya sudah musnah sejak lama, tempat yang hancur sebenarnya masih bertahan sampai sekarang. Ketika raja-raja abadi itu meninggal tahun itu, dunia itu seharusnya sudah menurun. Tempat itu saat ini berada di zaman tanpa kultivasi. Jika kita membantai jalan kita, itu akan tidak menguntungkan bagi kita. Ada banyak kultivator yang duduk di kaki gunung juga. Sosok mereka berdesakan rapat. Mereka semua adalah tokoh heroik, terutama kultivator domain Daovana. Semuanya adalah tokoh terkenal dari berbagai klan. Mereka awalnya datang untuk teh pemahaman Dao. Sekarang, makhluk abadi yang datang ke sini bahkan lebih luar biasa. Jadi makna upacara minum teh ini menjadi berbeda. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, wilayah kita mencoba memasuki 9 surga 10 bumi. Tetapi pada akhirnya, beberapa pasukan kalah. Semua ini terkait dengan Huang. Ketika nama Huang muncul lagi, ekspresi banyak orang berubah. Beberapa orang marah, yang lain menggertakkan gigi. Ini terutama terjadi pada klan Kaisar, ekspresi mereka sangat buruk. Di masa lalu, Si Hao sebelumnya telah melepaskan kekuatan besar di sini, menjungkir balikan semua pesaing, merebut sejumlah besar daun teh pemahaman Dao. Kemudian, dia benar-benar melarikan diri dan kemudian terus bertarung dengan pihak ini. Dikabarkan bahwa dialah yang memimpin 9 surga 10 bumi sekarang, menghentikan makhluk dari pihak ini untuk menuju ke sana. Saya benar-benar tidak pernah menyangka kultivator Daovana masa lalu sekarang bahkan dapat menghadapi makhluk abadi. Seseorang berkata sambil mendesah, merasa bahwa ini tidak dapat dipahami. Di mata sebagian orang, Huang hanya sebanding dengan makhluk kegelapan yang sangat berevolusi. Huang tidak lebih dari seorang manusia. Apa hebatnya dia? Apa yang bisa dibandingkan dengan 9 surga 10 bumi? Itu tidak lebih dari bumi yang hancur. Saat itu, leluhurku sebelumnya membantai jalan mereka, secara pribadi membunuh lebih dari 1 abadi sejati, membawa mereka kembali sebagai budak,
bahkan sekarang, mereka masih dibesarkan sebagai pelayan di klanku. Haha. Klanku juga memiliki tipe pelayan seperti ini, roh primordial mereka ditekan, belenggu dipasang di tubuh mereka. Mereka benar-benar telah menjadi budak yang paling setia. Orang lain tertawa terbahak-bahak. Ini adalah beberapa anak muda, liar dan tak jinak, semuanya sangat sombong, memandang rendah 9 surga 10 bumi. Mereka tidak dapat menerima bahwa 9 surga memiliki seseorang yang lebih kuat dari mereka. Namun, apa yang mereka katakan bukanlah kata-kata kosong sepenuhnya. Pada kenyataannya, di beberapa klan asing yang hebat, ada jenis pelayan ini, yang disita dari 9 surga 10 bumi. Ada beberapa yang telah disempurnakan menjadi boneka dan beberapa yang roh primordialnya dibatasi, hanya setia kepada mereka seperti hewan berkelompok. Beberapa makhluk di sisi itu benar-benar lezat. Aku suka manusia, seperti naga banjir, seperti luan, daging mereka benar-benar empuk. Ada makhluk berambut hijau yang menjilati bibirnya, memperlihatkan giginya yang seputih salju, tampak sangat ganas. Baiklah, hari itu tidak terlalu jauh. Hal-hal yang kalian semua bicarakan adalah semua pencapaian leluhur kita, perwujudan dari kejayaan mereka. Sekarang, dunia ini akan menjadi kacau lagi, masa-masa yang penuh gejolak akan dimulai, sekali lagi saatnya untuk membangun prestasi. Itu akan tergantung pada kalian semua untuk melihat apakah kita dapat menciptakan kembali kecemerlangan leluhur kita. Seorang makhluk abadi berbicara, sikapnya tenang. Kita secara alami akan menciptakan kembali kejayaan leluhur kita. Di masa lalu, kita membantai mereka sampai mereka menderita kekalahan besar, jadi tentu saja kita dapat sepenuhnya memusnahkan mereka sekarang. Bahkan jika itu adalah domain abadi, tidak perlu takut pada mereka, bala bantuan kita telah tiba. Seseorang berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi bersemangat. Ketika kata-kata ini diucapkan, beberapa orang menjadi tidak terkendali, mata mereka bersinar cemerlang, tubuh melonjak dengan darah, benar-benar berharap mereka dapat segera membantai jalan mereka. Satu-satunya masalah adalah bahwa selama beberapa hari terakhir ini, keturunan Raja Scarlet menjadi gila. Beberapa binatang waktu datang ke sini, putra Raja Scarlet sebenarnya juga datang ke sini, membawa beberapa makhluk abadi yang mencurigakan. Namun, ini tidak banyak berpengaruh, pertemuan itu masih berlanjut. Tepat pada saat ini, Si Hao naik ke gunung. Dia tetap jauh dari kaki gunung, tetapi sudah mendengar percakapan orang-orang ini, ekspresi di wajahnya menjadi sangat pucat. Sebagai ahli domain Dao abadi, ketika dia marah, bahkan warna dunia akan berubah. Benar saja, ada angin kencang dan awan yang berlari kencang, gunung pemahaman Dao bahkan retak, seluruh tanah kuno bergetar. Siapa itu? Seseorang berteriak. Si Hao naik ke tempat ini. Dia segera melihat Huoling Er dan serigala hitam raksasa. Ini adalah targetnya, dia akan segera membawa mereka pergi setelah menaklukkan mereka. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa pergi begitu saja. Karena dia datang jauh-jauh ke sini, dia tentu saja harus memberi pelajaran berdarah kepada para ekstremis ini. Mereka semua adalah individu yang luar biasa, semua makhluk yang kuat. Jika dia membunuh mereka semua, itu pasti akan mengguncang dunia ini. Alam asing ini sebelumnya memaksa 9 langit 10 bumi mengalami kesenjangan era yang besar, menjadikannya dunia tanpa makhluk abadi sejati, tanpa raja abadi. Hari ini, aku juga akan menekan dan membunuh, membawa kesenjangan besar pada bakat heroik pihak lain, beberapa generasi elitmu. Si Hao bersiap untuk melepaskan pembantaian besar-besaran. Upacara minum teh pemahaman Dao yang disebut memiliki makna yang berbeda, karena itu adalah sesuatu yang hanya dapat dihadiri oleh yang terbaik dari berbagai klan. Hong! Ketika dia datang, dia tidak mengatakan apa-apa, sebuah telapak tangan menghantam. Beberapa suara PU terdengar. Di puncak gunung, ada beberapa ribu kultivator yang meledak, tubuh dan jiwa mereka terhapus, berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Jeritan menyedihkan naik dan turun, tempat ini langsung memasuki kekacauan. Ada orang-orang yang tidak mati, dilindungi oleh makhluk abadi. Siapa kau? Makhluk abadi itu terkejut. Itu karena tadi, ada makhluk abadi yang ditutupi oleh telapak tangan besar itu, langsung ditampar menjadi pasta berdarah. Itu adalah pertukaran frontal, namun makhluk abadi itu tidak cocok. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan yang besar. Dengan suara hong, pohon teh pemahaman Dao dicabut dari akarnya. Masih ada lebih dari 2000 daun di atasnya.
Bahkan jika makhluk abadi datang ke sini untuk pertemuan ini, mereka tetap hanya bisa menggunakan sekitar 100 daun, sisanya masih ada di pohon teh abadi. Kau berani? Semua orang terkejut. Siapa orang ini? Dia benar-benar terlalu kasar, bahkan berani langsung merebut pohon teh abadi. Di masa lalu, bahkan para ahli klan kaisar tidak berani melakukan ini karena takut menimbulkan kemarahan publik. Si Hao langsung merebut pohon ini, bersiap untuk menanamnya di 9 surga 10 bumi. Segera setelah itu, tangannya yang besar bergerak melintasi langit lagi, menutupi Huoling Er yang tertegun, menahan serigala hitam raksasa itu, menekan mereka, dan kemudian mereka dibawa ke artefak magis spasial. Pohon teh pemahaman Dao dan Huoling Er keduanya ada di sini sebelumnya, membuatnya sedikit terkekang. Namun sekarang, itu tidak lagi terjadi. Karena dia sudah mengambil tindakan, Si Hao memutuskan tidak ada gunanya membiarkan siapapun hidup, mencegah orang-orang ini keluar dan membuat laporan apapun. Telapak tangan kirinya turun, semua yang berada dalam jarak 1 juta li runtuh. Adapun para kultivator yang duduk di kaki gunung, mereka semua kehilangan nyawa, tubuh dan jiwa mereka benar-benar terhapus. Sebuah tangan menutupi langit, mengakhiri hidup para elit ini. Itu kamu? Itu pasti kamu yang bertindak sembrono di tempat pengasingan Raja Merah. Siapa sebenarnya kamu? Ada makhluk abadi yang tajam yang menebak bahwa Si Hao mungkin orang yang menakutkan itu. Meskipun makhluk abadi ini melawan, dia masih langsung hancur berantakan oleh jejak tinju Si Hao. Lari! Ini bukan seseorang dari alam kita. Seseorang berteriak. Namun, kemana mereka bisa pergi? Dia baru saja merobek kehampaan, melarikan diri ke surga, tetapi sudah ada tangan emas samar yang menutupinya. Tangan itu menghancurkan kehampaan, mengulurkan tangan, meraihnya dan menghancurkannya. Dengan suara PU, orang ini langsung terjepit ke dalam genangan darah. Raja setengah abadi? Semua orang khawatir. Ini sama sekali bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Bahkan jika mereka adalah sekelompok ekstremis, sifat mereka tidak berperasaan dan pantang menyerah, mereka masih panik saat ini. Jika mereka benar-benar menghadapi orang ini, itu hanya membuang-buang hidup mereka. PU. Mereka berlari. Namun, pada akhirnya, mereka semua langsung diledakkan oleh Si Hao. Sekarang di sini, darah abadi mewarnai langit menjadi merah. Hong! Kemudian, Si Hao melepaskan telapak tangan lainnya. Dengan gunung pemahaman Dao di tengahnya, keruntuhan besar terjadi. Semua kultivator di domain Dao Fana, meskipun mereka adalah yang terbaik dari klan mereka semua mati, berubah menjadi pasta berdarah. Serangan Si Hao mengejutkan langit dan bumi. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bahkan makhluk abadi tidak dapat lolos dari bencana. Total ada 5 dari mereka, beberapa baru saja mencapai tingkat ini dan beberapa yang berkultivasi untuk waktu yang tak terbatas, hidup untuk waktu yang lama, sangat kuat. Namun, pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Si Hao. Ini adalah peristiwa berdarah yang mengejutkan surga. Makhluk-makhluk dari alam asing yang menghadiri upacara minum teh pemahaman Dao ini musnah total, mati di sini. Dia menyapu bersih tempat ini, membantai habis semua orang di sini. Kemudian, dia berbalik untuk pergi, tidak tinggal di sini sedetik pun.